Bab 038. Tidak apa-apa, untuk kamu selalu ada waktu, sahut Elang tanpa sadar. Mata Alia pun sedikit membola, perkataan Elang ini sungguh aneh baginya. Sedangkan Mama Aish di belakang sana sedang mesam-mesem sendiri. Anaknya baru menjadi janda belum genap sebulan tetapi sudah ada saja yang menyukainya. Apakah ini definisi janda semakin di depan? Di luaran sana masih banyak loh gadis-gadis tetapi kelihatannya si dokter tampan yang ada di hadapan Mama Aish menyukai putrinya. Wajah Elang pun sedikit memerah saat menyadari perkataan barusan, lagi-lagi ia keceplosan. Kak, kalau begitu saya permisi dulu, tante saya permisi. Ucap Elang berpamitan dan saat mendapatkan anggukan dari Mama Aish Elang pun buru-buru pergi dari sana. Di lain tempat, Bu Siti dan Pak Bandi pun sudah tiba di kampung halaman. Wajah Bu Siti selalu manyun dalam perjalanan pulang. Ini rumah reot mengapa semakin reot saja Pak? Kenapa pula sampai kembali ke sini? 164. Tak pernah ada dalam bayangan ibu kalau kita bakal kembali tinggal di sini. Ucap Bu Siti sembari mendengus kesal. Kini mereka sudah sampai di depan teras rumah. Ya gimana lagi tuh Bu? Di kota pipis pun bayar, Bapak juga gak dapat kerja, ya baiknya kita pulang ke sini, tinggal di rumah sendiri tanpa pungutan biaya. Jawab Pak Bandi. Cepat buka pintunya lah Pak, Ibu sudah capek nih. Mau cepat rehat. Ketus Bu Siti. Iya. Ibu gak sabaran banget sih. Sahut Pak Bandi yang kemudian merogoh kunci rumah yang sudah ia persiapkan di kantung jaketnya. Bu Siti mendengus kembali, ia pun beralih menatap halaman rumah yang lebat ditumbuhi rumput ilalang. Rumahnya ini bagaikan rumah angker karena tidak terawat. Memang semenjak ia meninggalkan rumah ini Bu Siti langsung abai sama sekali tidak menyuruh tetangga atau siapa untuk membersihkan rumahnya. Jadi sekarang semakin reot dan halaman rumah dan di samping kanan kiri pun penuh dengan rumput ilalang. Ceklek. Pak Bandi berhasil membuka pintu. Bu sudah, ayo masuk, seru Pak Bandi yang kemudian masuk terlebih dahulu. Hari masih subuh, jadi kepulangan mereka tidak ada yang mengetahui. Pak Bandi langsung menyalakan lampu, dan klik. Akhirnya lampu dapat menyala walaupun sudah beberapa tahun rumah tersebut tidak berpenghuni. Jelas saja menyala, karena listrik pun mereka menumpang pada tetangga. Dengan malas Bu Siti pun masuk ke dalam rumah. Ya Allah Pak, ini rumah apa gudang sih? Mengapa kotor berdebu begini? Pekik Bu Siti dengan mata mendelik saat tahu kondisi dalam rumah. Pak. Bandi menghela nafasnya lelah. Ya jelas banyak debu lah Bu, banyak sampah juga karena tebawa tikus. Lawang rumah ini kosong beberapa tahun, bersyukur sajalah Bu, kita masih ada tempat berteduh. Andai dulu Bapak nurutin Ibu untuk menjual rumah ini, pastilah sekarang kita tinggal di kolong jembatan. Sahut Bapak. Hiks. Aku maunya tinggal di kota di rumah besar itu Pak, kenapa juga si Faris itu buat masalah dengan berselingkuh. Jadi begini kan jadinya. Tanpa diduga Bu Siti malah langsung nangis sesenggukan. 165. Ini salah Ibu juga, karena Ibu mendukung Faris untuk menikahi Sari, dan Ibu juga salah karena dulu saat masih menjadi mertua Alia, Ibu tidak mau merenovasi rumah ini. Harusnya saat itu kita memanfaatkan kesempatan Bu, pas banyak uang kita bisa memperbagus rumah kita ini. Jadi saat kita pulang ke sini rumah kita sudah bagus, kata Pak Bandi. Bu Siti terdiam. Benar juga,
kenapa ia tidak berpikiran untuk merenovasi rumah ini ya? Andai dulu ia minta pada menantunya itu untuk memperbaiki rumahnya, Bu Siti yakin Alia pasti akan mengabulkannya. Dulu ia hanya sibuk mengoleksi emas dan tas serta baju mewah, tetapi semua itu tertinggal di rumah besar itu. Bu Siti pun merutuki kebodohannya. 166. Loh, Bu Siti. Bu Siti sedang ngapain di sini? Tanya tetangga yang melihat kedatangan Bu Siti ke warung Maknur. Di warung Bu Nur cukup ramai dengan ibu-ibu tetangga, mereka sedang berbelanja sambil ngerumpi. Memangnya kenapa aku di sini? Tidak boleh. Ini kan warung umum, siapapun boleh berbelanja di sini, sahut Bu Siti sedikit sewot. Para ibu-ibu yang sedang memilih sayur pun saling lirik. Bukan begitu maksud saya Bu Siti. Maksud saya kok Bu Siti ada di kampung sini. Katanya dulu kan sudah tidak akan pulang ke sini lagi. Rumahnya kan ada di Jakarta, ralat Bu Neng. Bu Neng tadilah yang menegur Bu Siti, karena heran dengan keberadaan Bu Siti. Jelas saja, wajah Bu Siti pun langsung memerah. Ini kampung tempatku lahir, wajar dong kalau aku pulang ke sini. Kangen rumah masa kecil, kata Bu Siti beralasan. Kemudian Bu Siti pun mulai memilah-milah sayur untuk dia masak. Bu Siti, kan menantu ibu kaya tuh. Mbok ya rumahnya direnovasi, ngeri saya lihat rumahnya. Udah seperti mau roboh dan ditumbuhi rumput liar. Udah kayak rumah angker tahu gak Bu Siti? Walaupun Bu Siti sekarang tinggalnya di rumah gedongan, setidaknya kalau kangen kampung kan bisa pulang ke sini dan rumah pun sudah bagus. Cetus Bu Tari ikut menimbrung. Mata Bu Siti pun berputar-putar mulai mencari alasan. Bi benar juga apa yang sampean katakan Bu Tar, entar deh saya telepon mantu saya, minta kirimin uang untuk renovasi rumah. Jawab Bu Siti yang lebih memilih berdusta. Malu jika semua orang tahu kalau ia diusir oleh menantu yang ia bangga-banggakan selama ini. 167. Cek. Salah seorang dari mereka pun mencebik, yakin Bu, mantu Bu Siti masih mau ngirimin situ uang. Kalau saya yang jadi mantu Bu Siti ogah ya. Kalau aku, suami selingkuh langsung deh aku cerai, celetuk Bu Yani menyindir Bu Siti. Bu Yani sedikit tidak suka pada Bu Siti lantaran Bu Siti kalau bicara suka pedas dan orangnya sombong. Wajah Bu Siti pun langsung merah padam menahan geram, tetapi ia diam tak menyahut. Kenyataannya, anaknya memang sudah diceraikan oleh menantu pertamanya, sehingga ia dan keluarganya pun diusir keluar dari rumah besar yang selama ini ia pamerkan kepada warga kampung. Oh ya, kok sekarang Bu Siti jarang update status ya? Biasanya Bu Siti suka pamer sedang ini sedang itu. Apa jangan-jangan si Faris itu sudah dicerai betulan ya Bu? Lalu Bu Siti dan keluarga diusir dari rumah yang kayak istana itu. Selidik Bu Yani menduga-duga, tetapi memang sengaja ia mengakatannya. Bak! Bu Siti pun melempar tempe yang sedang ia pegang. Bu Yani, kalau ngomong jangan suka asal ya. Mana ada anakku dicerai sama istrinya. Asal kalian tahu, menantu pertamaku itu cinta mati pada anakku, dan dia juga sedang hamil cucuku. Tidak mungkin ia menceraikan anakku saat ia hamil. Lagian jadi janda itu tidak enak, gak bakal ada orang yang mau sama janda, karena itunya pasti sudah longgar. Apalagi sebentar lagi mau lahiran. Tambah longgar saja tuh itunya. Ibaratnya sudah turun mesin. Sarkas Bu Siti sangat kesal, ia sama sekali tidak terima dihina oleh Bu Yani. Cek cek cek.
Bu Siti kalau ngomong ya. Punya Bu Siti kali yang turun mesin. Punya kita-kita mah enggak kali. Kita kan rutin merawat kewanitaan kami, sehingga masih rapat walaupun sudah melahirkan beberapa kali. Lagian janda zaman sekarang tuh menggoda Bu, hati-hati aja yang punya suami kegoda sama janda kampung sebelah. Sahut Bu Ratna tidak suka jika seorang wanita dikatai turun mesin, masalahnya anak Bu Ratna banyak, ada 5 jumlahnya, dan jaraknya pun tidak terlalu jauh. Bu ibu, tahu gak? Si Faris ternyata dicerel loh sama istrinya yang kaya itu. 168. Nih beritanya lagi viral di TikTok. Di TV juga ada. Tiba-tiba saja seorang wanita datang ke warung Moknur dan langsung menyiarkan sebuah berita yang sedang hot-hotnya di dunia maya. Namanya Bu Septi, orangnya suka menggosip. Dan saat tahu ada berita viral dan orang yang dimaksud adalah tetangganya, Bu Septi pun langsung buru-buru ke warung Maknur untuk menyiarkannya. Bu Septi belum tahu kepulangan Bu Siti, pun ia tidak tahu keberadaan Bu Siti yang sedang berbelanja di warung Maknur. Posisi Bu Siti saat ini sedang membelakangi Bu Septi. Para ibu-ibu pun menengok ke HP Bu Septi yang sengaja disodorkan pada mereka, lalu Bu Septi pun membesarkan volumenya. Dan terdengar jelas siaran berita atas perceraian seorang putri kaya dengan suami yang dulunya mantan supir. Wajah Bu Siti pun kembali merah padam, saat ini ia ingin sekali menangis berguling-guling di tengah jalan. Malu, Bu Siti pun merasa sangat malu. Wah, ternyata tebakanku benar ya Bu Siti, alhamdulillah sekali kalau Faris dicere, karena tidak ada gunanya memelihara lelaki mokondo, mana selingkuh lagi. Hahaha. Cibir Bu Yani tertawa senang. Akhirnya, setelah sekian lama selalu dihina oleh Bu Siti, ia pun dapat membalasnya juga. Wah, Bu Siti bohong ya kalau istri pertamanya Faris cinta mati. Ini buktinya Faris anakmu dicere Bu, mana di penjara lagi. Duh, kasihan. Tapi itulah akibatnya berani bermain api, ya terbakar juga tuh. Sahut yang lain. Iya. Faris dan Sari ternyata di penjara, enak dong, gak perlu jauh-jauh pergi ke Bali untuk bulan madu. Di sana mereka pun bisa bulan madu, gratis tanpa pungutan biaya. Bisa nambah anak lagi, hahaha. Timpal ibu-ibu yang lain. Mereka semua nampaknya kompak menertawakan Bu Siti, tentu saja mereka melakukan itu ada sebabnya, tidak serta-merta asal membuli. Dahulu saat Bu Siti baru-baru dia bermenantu Alia, Bu Siti suka sekali meremehkan dan menghina para tetangganya, ia juga berkoar-koar tak akan lagi balik ke kampung ini. Bahkan dulu tanahnya yang ada di kampung ini sempat ingin dijual oleh Bu Siti, tetapi dicegah oleh Pak Bandi, karena tanah yang mereka tempati ada jeri payahnya. Tentu saja Pak Bandi menolak. Walau tidak ditempati, biar saja tanahnya tetap ada. Di pikiran Pak Bandi waktu itu, siapa tahu tanahnya itu akan berguna di masa depan. Jika akan dijual pun harganya akan naik, karena tanah di setiap tahunnya akan merangkak naik. Para tetangga yang selalu dihina Bu Siti pun sakit hati pada, apalagi saat nikahan Faris kemarin, Bu Siti dengan angkuhnya menyombongkan kekayaannya dan merendahkan mereka semua. 169. Sedangkan Bu Septi pun nampak kebingungan. Mengapa mereka semua seperti sedang berbicara pada Bu Siti? Pikir Bu Septi membatin. Karena merasa dibuli, Bu Siti pun akhirnya pergi begitu saja, dengan langkah yang cepat, ia pun pergi meninggalkan warung Maknur. Bu Septi pun kaget melihat ada Bu Siti di antara mereka, ia terbengong-bengong memandangi kepergian Bu Siti. Loh.
Bu Siti. Itu belanjaannya dibayar dulu. Teriak Maknur yang melihat Bu Siti pergi begitu saja sambil menentang kangkung dan tahu. Bu Siti mengabaikan teriakan Maknur, ia terus melangkah cepat bahkan nyaris berlari. Ia ingin cepat-cepat sampai rumah, karena tak tahan air matanya pun perlahan-lahan menetes di pipinya yang kini sedikit keriput, akibat tanpa ada sapuan skincare. Bro. Bu Siti langsung melempar asal belanjaannya ke sembarang arah, ia pun langsung menangis tergugu. Huhuhuhu. Tangisan Bu Siti lumayan keras, sehingga mengundang perhatian Pak Bandi yang sedang membersihkan rumput samping rumah. Pak Bandi pun segera masuk ke dalam rumah dan ia pun melihat sang istri yang sedang menangis terisak-isak. Loh Bu, kok ibu nangis? Tadi katanya mau belanja. Ucap Pak Bandi kebingungan melihat istrinya menangis. Pamit pergi belanja tapi pulang-pulang kok malah nangis kejer.